Bab 71, berjalan dengan tenang, debu dan hal-hal duniawi seperti awan asap. Pasar bambu gantung, yang terletak di luar pegunungan Yuzu, adalah salah satu pasar sekte 5 elemen di dunia luar dan tempat banyaknya petani independen dan petani dari berbagai sekte datang dan pergi. Namun, untuk memasuki pasar ini, seseorang harus melewati hamparan hutan bambu yang menjulang tinggi. Jika seseorang masuk tanpa sengaja, mereka hanya akan tersesat. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, hutan bambu bergoyang lembut, memancarkan suara berirama bagaikan melodi indah yang melayang di udara. Saat melihat sosok itu, baik kultivator independen maupun kultivator sekte sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut, buru-buru membungkuk untuk memberi jalan. Namun, sosok itu merespons dengan senyuman dan cukup ramah, sambil memegang seekor binatang spiritual hitam. Orang ini mengenakan jubah abu-abu biru khas sekte 5 elemen, tidak diragukan lagi seorang kultivator tahap dasar sekte 5 elemen. Setelah melewati hutan bambu, terlihatlah pasar yang luas dan ramai, dengan paviliun-paviliun yang tak terhitung jumlahnya tertata rapi. Sesekali, lelang kecil-kecilan juga diadakan. Para petani independen tampak waspada. Meskipun pasar aman, dunia luar belum tentu aman, semua orang tampak terburu-buru. Chen Sun tersenyum tipis, seolah melihat dirinya di masa lalu. Sepertinya mereka pernah menjalani kehidupan yang penuh ketidakpastian seperti ini sebelumnya. Mu, sapi hitam besar itu melihat sekeliling. Mereka sekarang seperti kakak beradik, dan perasaannya memang berbeda. Tak seorang pun berani menatap mereka dengan tatapan aneh lagi, dan semua orang menunjukkan rasa hormat dalam ekspresi mereka. Sapi hitam besar itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengibaskan ekornya, merasa cukup nyaman. Sapi tua, ayo pergi. Dia ada di toko jimat sekte. Melenguh, sapi hitam besar itu meraung ke arah Chen Sun. Mereka berjalan dengan angkuh melewati pasar sekte, tak perlu lagi bersembunyi. Toko jimat Si Feng, tempat orang datang dan pergi, cukup makmur. Namun, di tepi luar loteng, seorang pria parubaya sedang menegur beberapa murid. Ia terus berbicara, membuat para murid tampak tidak sabar. Lelaki parubaya itu tampak berusia 50-an, sudah berada di level ke-10 pemurnian Qi, dengan wajah yang lurus dan nada yang menyiratkan rasa tidak sabar terhadap mereka yang tidak mengalami kemajuan cukup cepat. Setelah beberapa batang dupa, lelaki parubaya itu akhirnya berhenti memberi ceramah, dan para pengikut sekte 5 elemen pergi seolah-olah melarikan diri, sambil bergumam tentang nasib buruk mereka. Pria parubaya itu, dengan tangan di belakang punggungnya, terus-menerus menggelengkan kepala. Waktu berlalu begitu cepat, tanpa diduga tak sempat memanfaatkan waktu untuk bercocok tanam. Saat tua nanti, tak akan ada lagi kesempatan. Waktu berlalu, meninggalkan tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menghilangkan momen-momen yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya meninggalkan wajah yang terukir oleh waktu. Le Feng, Chen Sun tersenyum dan membungkuk. Pria parubaya itu terkejut, menatap Chen Sun yang berdiri di seberang jalan. Ia berseru, "Chen Sun, paman guru." Adegan ini cukup aneh, seorang pria parubaya benar-benar memanggil seorang remaja putri dengan sebutan paman bela diri. "Ayo, paman bela diri, aku tidak menyangka kamu bisa mencapai tahap dasar." "Selamat." Wajah Le Feng berseri-seri seperti bunga krisan, lalu ia bergegas menghampiri dan menarik tangan Chen Sun serta tali lembu hitam besar itu. "Paman guru, lembu hitam, cepat masuk." "Hei, pelan-pelan." Melenguh. Mereka diseret paksa oleh Le Feng, persis seperti hari mereka tiba di sekte 5 elemen. Kakak senior ini selalu begitu antusias. Di halaman belakang, Chen Sun duduk di bangku batu, sementara Le Feng berdiri di samping, membungkuk dan tidak berani duduk. "Le Feng, cepat duduk." "Baik, paman guru." Suara Le Feng terdengar sedikit serak. Keduanya duduk saling berhadapan, dengan sedikit rasa nostalgia dan kegembiraan di wajah mereka. "Le Feng, kenapa kamu turun gunung begitu cepat? Kamu masih punya banyak tahun-tahun indah di depan, dan aku yakin kamu punya potensi untuk mencapai tahap dasar." Chen Sun bertanya dengan bingung, tidak melihat tanda-tanda Le Feng sedang patah semangat. "Paman guru, Anda mungkin tidak tahu, tetapi Balai Penegakan Hukum memiliki persyaratan usia untuk murid pemurnian Qi, tidak lebih dari 50. Meski begitu, kamu bisa terus berkultivasi di aula lain." "Hehe, paman bela diri, itu bukan cita-citaku." Le Feng menggelengkan kepalanya pelan dan berkata dengan serius,
aku hanya memiliki akar spiritual 4 elemen yang lebih rendah. Guru menemukanku di gunung di bawah sana dan membesarkanku, merawatku hingga tumbuh di sekte 5 elemen. Keahlianku dalam bertarung tidak kuat, dan aku bahkan tidak bisa masuk 5.000 teratas dalam rangkaian kompetisi besar sekte. Jika aku terus-menerus berada di dalam sekte, sumber daya kultivasiku akan terbuang sia-sia. Soal tahap dasar, itu tidak pernah saya pertimbangkan. Mendorong adik-adik junior untuk berkultivasi dengan baik adalah keinginan terbesar saya. Le Feng tertawa lebar, menatap Chen Sun dengan sorot puas. Melihat adik muda Chen Sun, yang dulu seperti saya, mencapai tahap dasar, saya sudah sangat puas. Kata-kata Chen Sun seakan tercekat di tenggorokannya. Ia merasa apapun yang ia katakan sekarang terasa lemah dan tidak memadai. Orang-orang seperti Le Feng sungguh berbeda. Sebaliknya, aku merasa lega melihat mantan kakak senior Le Feng dalam kondisi pikiran seperti itu. Aku bisa tenang sekarang. Chen Sun tersenyum hangat. Paman bela diri, kau tak perlu khawatir. Tidak semua kultivator menginginkan umur panjang, dan aku pun tidak menyesalinya. Hehe, dalam hidup, kita mungkin bertemu banyak orang atau mengalami banyak hal, tetapi selama kita bisa mengambil hikmah dari mereka, itu sudah cukup. Chen Sun tiba-tiba membungkuk, memberi isyarat selamat. Sepertinya kakak senior Le Feng telah menemukan apa yang dicarinya. Selamat, hahaha. Keduanya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, membuat si sapi hitam besar kebingungan. Kalian ngomongin apa sih? Berjalan dengan tenang, debu dan urusan duniawi bagaikan awan asap. Keduanya berjalan perlahan di halaman belakang, terus-menerus membahas masa lalu. Tanpa sadar, pikiran mereka menjadi terbuka dan riang. Chen Sun sangat sabar kali ini, mendengarkan ocehan Le Feng. Setelah beberapa saat, Chen Sun dan lembu hitam besar itu mengucapkan selamat tinggal. Paman bela diri, kerbau hitam, waktu berlalu begitu cepat, jangan lagi terlena dalam kenikmatan duniawi. Hargai waktumu dan kembangkanlah dengan baik. Teriak Le Feng pada sosok mereka yang menjauh, dengan raut wajah penuh desakan. Chen Sun berbalik dengan anggun, melengkungkan tangannya, dan tertawa terbahak-bahak. Chen Sun pasti ingat, sapi hitam besar itu pun berbalik dan meraung. Ia pun ingat, keduanya meninggalkan pasar, dan Le Feng memperhatikan sosok mereka yang menghilang cukup lama. Akhirnya, ia menghela napas pelan dan kembali ke toko jimat untuk bersiap memilih orang beruntung secara acak. Sekarang, dengan paman bela diri Chen Sun sebagai contoh, dia yakin tidak ada satupun murid muda yang berani membuang-buang waktu dan tidak berkultivasi dengan benar. Chen Sun dan lembu hitam besar kembali ke Taman Obat Roh, dengan tekun menanam tanaman spiritual. Setiap hari, mereka mengamati arai misterius cahaya mengambang, mereka tidak punya waktu untuk hal lain. Memelihara ayam gunung, babi hutan, dan membaca ensiklopedia jenius dasar dan harta karun bumi, setiap hari, mereka merasa semua yang ada di dalamnya sangat menggoda. Apa itu logam geng, yang dapat meningkatkan ketajaman alat selama pemurnian? Bagaimana dengan emas merah 8 harta, yang dapat meningkatkan harmoni antara mana internal dan alat sihir, sehingga meningkatkan kekuatannya secara signifikan? Ada pula cairan giok es mendalam yang dapat digunakan untuk menumbuhkan kekuatan mata, dengan khasiat menghilangkan ilusi dan bahkan melihat langsung tembus beberapa batasan. Lalu ada sesuatu yang disebut Meraj Trustone Milk, yang membuat lembu hitam besar itu meneteskan air liur. Benda ini sebenarnya bisa digunakan untuk pemurnian tubuh. Jika digunakan untuk memurnikan tanduknya, bukankah ia akan menjadi tak terkalahkan, tak bisa dihancurkan oleh siapapun? Laki-laki dan lembu itu sedang duduk di atas bukit di kebun obat-obatan, sambil memandangi padang rumput. Sapi tua, ini luar biasa. Pengetahuan kita telah berkembang pesat. Aku tak pernah tahu ada begitu banyak barang langka di dunia budidaya. Chen Sun mendesah takjub, terus-menerus menunjuk benda-benda di dalam buku, dan banteng hitam besar itu pun terpesona. Dan ini baru yang paling mendasar. Chen Sun akhirnya memahami bahwa esensi besi ini hanyalah bahan tingkat terendah untuk memurnikan alat sihir, dan perjalanannya dengan kapak pembuka gunung masih panjang. Mereka tenggelam di dalamnya, terkadang menangis karena sesuatu yang bukan milik mereka, dan terkadang tertawa aneh karena mereka mungkin menemukannya di masa mendatang. Semakin mereka memperhatikan, semakin mereka menjadi bersemangat, terus-menerus membuat suara-suara aneh di kebun obat, menakuti ayam gunung dan babi hutan. Jalan menuju keabadian itu panjang,
dan masa depan penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan kegembiraan bagi mereka. Bab 72, pencatatan membantu pikiran kita mengalir dengan lancar. Kakek tua, ayo pergi. Ayo kita ke aula alkimia dan lihat-lihat. Kurasa para tetua ini sepertinya butuh bantuan para kultivator pembangun fondasi. Chen Sun menatap lembu hitam besar itu dan tersenyum, kami tidak meminta banyak imbalan. Mengikuti kakak-kakak senior untuk mempelajari lebih lanjut tentang ilmu alkimia saja sudah cukup. Mo, sapi hitam besar itu mengangguk terus-menerus. Mereka juga punya tugas di kebun obat spiritual, dan para tetua ini tidak bisa mengurusnya. Setelah beberapa persiapan, Chen Sun mulai memimpin lembu hitam besar itu menuju aula alkimia. Orang-orang yang menjaga di luar formasi tidak terlalu memperhatikan, selama perjalanannya tidak jauh, itu masalah sepele. Tempat ini bukan penjara. Chen Sun menemui penatua Jing Huang di dalam aula alkimia dan menyatakan kesediaannya untuk membantu dalam alkimia tanpa imbalan. Ia menawarkan bantuan dan sedikit belajar sebagai balasannya. Oh, ini membuat penatua Jing Huang sangat senang. Ia terus mengelus jenggotnya dan berkata bahwa dengan mentalitas saudara muda Chen Sun, ia pasti berada di jalur kultivasi inti emas. Ini benar-benar rejeki nomplok. Para kultivator pembangun fondasi lebih sibuk daripada murid pemurniki, dan masing-masing dari mereka sangat menghargai diri mereka sendiri. Terlebih lagi, mereka menawarkan bantuan secara cuma-cuma, dan penatua Jing Huang bahkan tidak perlu memberikan batu roh kepada Chen Sun untuk mengisi kembali mananya yang terkuras. Yang terpenting, ia dapat memanfaatkan kesadaran spiritual Chen Sun yang kuat, yang jauh lebih berguna daripada murid-muridnya yang bernama, dan niscaya akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian pil. Namun, Chen Sun menetapkan beberapa aturan dasar, ia memiliki tugas di kebun obat dan tidak bisa datang secara teratur. Jing Huang juga berterus terang, menyatakan bahwa mereka adalah sesama saudara senior di aula alkimia dan tidak perlu formalitas. Dia tidak akan memaksa Chen Sun untuk melakukan apapun. Chen Sun juga senang, sepertinya segalanya lebih mudah di satu departemen. Jika dia pergi ke tempat lain, seperti aula pemurnian artefak, dia mungkin akan dikeluarkan. Peraturan Sekte 5 Elemen sangat ketat, dan seseorang tidak bisa berkeliaran sebebas di desa pegunungan kecil. Selama setengah bulan, Chen Sun tinggal di sebuah ruang alkimia, sementara lembu hitam besar membaca buku di sampingnya. Jing Huang memberinya banyak ramuan spiritual tingkat rendah untuk dimurnikan, dan hasil akhir dari cairan pil tersebut cukup memuaskan Jing Huang. Bahkan lebih efektif daripada yang dibuat oleh murid-muridnya. Namun, Jing Huang tidak pernah mengajarkan teknik alkimia apapun kepada Chen Sun. Ini adalah warisan, dan ia hanya menunjukkan sedikit pengetahuan alkimia. Chen Sun merasa puas, ia merasa itu sudah cukup. Misalnya, hari ini mereka sedang minum teh di gua Jing Huang, dan kesadaran spiritual Chen Sun sangat terkuras, membutuhkan waktu untuk pulih. Ini adalah pertama kalinya Jing Huang mengundang Chen Sun ke guanya. Kakak Jing, bisakah obat spiritual rasa utama pembangun fondasi ini disempurnakan menjadi pil pembangun fondasi lebih dari sekali? Chen Sun terkejut. Dia mungkin telah membuat kesalahan besar. Dia menatap Jing Huang dengan tak percaya. Bukankah itu berarti banyak obat spiritual dapat disuling menjadi beberapa pil? Jing Huang menggelengkan kepala dan terkekeh. Chen Sun tampak tidak mengerti apa-apa. Tentu saja, khasiat obat spiritual terlalu kuat, dan itu akan berdampak signifikan pada pemurnian pil, termasuk pil pembangun fondasi. Misalnya, sebuah obat spiritual dapat menghasilkan satu pil setelah 30 tahun, tetapi jika Anda mencoba memurnikan pil yang setara menggunakan pil yang berusia 300 tahun, menurut Anda apa hasilnya? Yah, kekuatan pil itu akan meningkat pesat, kan? Chen Sun berpikir sejenak dan berkata dia punya pengalaman, seperti pernah melakukan hal bodoh seperti itu sebelumnya. Haha, adik Chen terlalu banyak berpikir. Itu hanya akan membuat pilnya hancur. Pil itu tidak akan mampu menahan kekuatan obat sebesar itu. Jing Huang tertawa terbahak-bahak. Saudara muda Chen ini memang menarik. Ketika air penuh, ia meluap. Ketika bulan purnama, ia memudar, segala sesuatu memiliki kebalikannya. Hal yang sama berlaku untuk obat-obatan spiritual langit dan bumi. Begitu. Terima kasih sudah mencerahkanku, kakak senior. Kalau bukan karena bimbingan kakak senior Jing, mungkin aku akan selamanya berada dalam kegelapan. Chen Sun berkeringat. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa ada yang salah.
Ia benar-benar telah mengambil terlalu banyak jalan memutar. Aku bertanya-tanya mengapa obat-obatan spiritual di kebun obat tidak dibiarkan menua terus-menerus. Alasannya ada di sini. Jing Huang tersenyum tipis, mengisi cangkir Chen Sun dengan teh spiritual, dan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Undangan Chen Sun ke guanya hari ini juga merupakan cara untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kakak Jing, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Chen Sun berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan mengantar tamunya keluar sambil membawa secangkir teh penuh. Baiklah, aku tidak akan menahan adik muda lagi. Jika ada yang kurang jelas, kau bisa datang ke guaku untuk meminta petunjuk. Jing Huang mengangguk dengan tenang. Chen Junior Brother cukup perhatian, mengerti kapan harus maju dan kapan harus mundur. Dia tidak pernah terlalu mendalami ilmu alkimia, hanya bertanya tentang hal-hal sepele. Chen Sun tersenyum tipis, berbalik, dan pergi. Ia memandang lembu hitam besar di luar gua, ia dikelilingi tumpukan kayu besar, tampak berpikir. Dia berhenti di tengah jalan, berbalik, dan berkata, "Kakak senior Jing. Ada apa, adik muda? Hutan apa ini di luar? Aku lihat banyak saudara senior yang menyimpannya di depan gua mereka." "Hehe, itu kayu dari pohon roh bangau, yang biasa digunakan untuk membuat kotak obat atau menyimpan pil. Banyak tempat di pegunungan bambu giok yang memilikinya." "Apa?" Mata Chen Sun tiba-tiba memerah, dia meraung tak percaya, lalu ambruk ke tanah, bola matanya berputar ke belakang. Chen Junior Brother melenguh. Dalam perjalanan, lembu hitam besar itu menggendong Chen Sun di punggungnya. Chen Sun menatap kosong ke langit, merasa seperti dikerubungi semut. Kemarahan di hatinya terus memuncak, dan kapak pemotong gunung di pinggangnya terus memancarkan cahaya dingin. Sapi hitam besar itu terus-menerus menoleh ke arah Chen Sun. Kali ini, mereka benar-benar menderita. Dulu, mereka begitu miskin sehingga mereka harus mengambil kembali kotak-kotak obat itu bahkan setelah menjual ramuan spiritual. Akibatnya, mereka diberitahu bahwa selama pohon roh bangau berada di tempat yang energi spiritualnya terkumpul, ia dapat ditemukan di mana-mana. Mereka datang dari masa-masa sulit, dan kekosongan di hati mereka tak terlukiskan. Sapi tua, Chen Sun tiba-tiba berteriak ke punggung sapi itu. "Mumumu." Dalam kemarahan, pria dan lembu itu terjun ke pegunungan. Ketika mereka melihat pohon roh bangau, kapak pemotong gunung berayun, dan lembu hitam besar itu langsung menghantam dengan keras, menyebabkan gemuruh terus-menerus di pegunungan. Chen Sun dan lembu hitam besar membawa setumpuk kayu besar dan menuju ke kebun pengobatan spiritual. Murid-murid yang lewat semuanya menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Paman senior ini pasti sedang mengembangkan semacam teknik sihir berbasis kayu. Di luar taman pengobatan spiritual, para kultivator pembangun fondasi yang menjaga gerbang terkejut. Penampakan macam apa ini? Mereka melihat seorang pria memikul lebih dari 10 pohon raksasa bundar di pundaknya, dan binatang spiritual, lembu hitam, juga memikul 6 atau 7 pohon. Jika bukan karena indera mereka yang jernih, dari kejauhan, tampak seperti 2 gumpalan kayu raksasa sedang berjalan. "Adik muda, apa yang ingin kau lakukan?" Seseorang tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Apakah dia berlatih seni bela diri fana di dunia kultivasi? "Kakak senior, kami baik-baik saja. Menebang kayu membantu kami menjernihkan pikiran." Urat-urat dahi Chen Sun menonjol, dia tersenyum dan mengangguk. "Sapi tua, ayo pergi." "Mo." Sapi hitam besar itu pun mengikuti sambil mengembik pelan. Kedua penjaga itu, meskipun terpisah jarak yang cukup jauh, menggelengkan kepala dan mendesah saat melihat penampilan Chen Sun. Orang-orang yang mampu mengolah lapisan kedua seni roh air memang memiliki karakter yang agak eksentrik. Pada hari-hari berikutnya, Chen Sun dan lembu hitam besar menambahkan aktivitas hiburan baru, menebang pohon di pegunungan. Kebun obat spiritual mereka dipenuhi kayu dari pohon roh bangau, yang ditumpuk semakin tinggi. Amarah mereka semakin halus, dan mereka mulai membuat berbagai alat. Suara dentuman menggema di seluruh kebun obat spiritual. Waktu terus berlalu dengan cepat. Chen Sun dan banteng hitam besar tidak lagi merasakan kekuatan penyelidikan dalam formasi, tetapi mereka tetap tidak berani gegabah, terus menjalankan tugas mereka dalam diam. Bab 73, dia tidak menyesal, dan tentu saja, kami juga tidak. Cuaca hari ini sedang dan cerah, dan teriakan elang yang nyaring bergema di langit di luar sekolah 5 elemen, dengan 5 elang tebing biru membelah langit. Setengah tahun yang lalu,
para murid memulai perjalanan ke Gunung South Dipper, dan kini mereka akhirnya kembali. Para murid inti membawa harapan di hati mereka, sementara para tetua sekte dipenuhi dengan antisipasi. Elang-elang tebing biru mendarat di depan aula utama sekte. Tahun ini, hanya sekitar 100 orang yang selamat, mengakibatkan kerugian besar. Namun, panen herba spiritual cukup melimpah. Ketua sekte dan para tetua juga memberikan kata-kata penyemangat. Para murid yang tersisa berjalan dalam diam, banyak yang berlumuran darah, dengan kilatan cahaya dingin sesekali di mata mereka. Mereka menuruni gunung bersama para tetua, tanpa bersuara. Persaingan tahun ini sangat ketat, bahkan beberapa dari 10 murid teratas menggunakan artefak tingkat kuning bermutu tinggi yang tak terhentikan. Di bawah puncak ketua sekte, seseorang dengan seekor lembu hitam berdiri agak jauh, tampaknya tengah menunggu sesuatu. Para pengikutnya mulai terbang dengan pedang mereka ke berbagai arah setelah menuruni gunung, tetapi tampaknya mereka masih belum bertemu orang itu. Sapi hitam besar itu terus mendengus berat, dan ketika murid-murid yang turun semakin sedikit, Chen Sun mengepalkan tinjunya, tatapannya tertuju ke arah itu. Ia terus-menerus melirik para murid, tetapi tak satu pun dari mereka pernah melihat orang itu, bahkan yang mirip sekalipun. Melenguh, sapi hitam besar itu menatap Chen Sun dengan ekspresi tegang yang tidak biasa. Para murid sudah hampir pergi, tetapi mengapa dia belum muncul? Chen Sun berkata dengan suara gemetar, "Kakek tua, aku tidak berani langsung memberikan pil pembangun fondasi kepada Senior Ji. Kalau tidak, baik untuknya maupun untuk kita, itu akan menjadi bencana." Sapi hitam besar itu menatap Chen Sun, ekspresinya gugup dan tidak biasa. Para murid semakin jarang turun, hampir tidak ada yang tersisa. "Mo," sapi hitam besar itu mengeluarkan suara lirih, dan tak ada lagi orang yang turun dari jauh. "Hehe, sapi tua, ayo pergi. Kita sudah berusaha sebaik mungkin." Chen Sun memaksakan senyum tipis, memegang kepala sapi itu dengan satu tangan. "Lakukan apa yang kita bisa, terima saja takdirnya. Senior Ji setidaknya sudah berusaha sebaik mungkin. Dia tidak menyesal, begitu pula kita." Mo, sapi hitam besar itu mendengus ke arah Chen Sun, suasana hatinya sedang buruk. Daun-daun yang berguguran berdesir saat mereka pergi, punggung mereka membawa kesepian yang tak berujung. Matahari yang terik menyinari puncak gunung Sang Master Sekte, perlahan turun. Awan-awan yang berhamburan di langit pun menghilang, berubah menjadi cahaya senja yang berwarna-warni. Di kaki gunung, sisa sinar matahari menyinari sosok yang sedang terburu-buru. Karena ia memenangkan juara pertama dan secara pribadi didorong oleh ketua sekte, ia pun turun belakangan. Tiba-tiba, sosok ini berhenti, seolah melihat sesuatu. Matanya langsung melebar, seolah mengerahkan seluruh tenaganya, dan ia berteriak ke suatu arah. "Senior Chen, Junior Ox." Suara familiar tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Chen Sun dan lembu hitam besar itu, seolah tersambar petir, gemetar, dan langkah mereka tiba-tiba terhenti. Mata mereka sedikit bergetar, setengah linglung. Chen Sun berbalik perlahan, dan di kaki gunung, berdiri sesosok. Dan orang ini memang Ji Kun. Ji Kun tampak tercekat dengan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya di tenggorokannya. Matanya agak merah, penuh semangat, dan noda darah di sekujur tubuhnya menambah kesan maskulin. Temperamennya dari masa lalu tampaknya telah kembali, dengan rambut putih tetapi tidak ada tanda-tanda penuaan. Ji Kun tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya mengangguk berat ke arah Chen Sun. "Mo, sapi hitam besar itu bersemangat, melompat-lompat. Momentumnya mengguncang dedaunan yang berguguran di tanah. Tatapan mata Chen Sun dalam, dengan senyum tipis di bibirnya saat dia juga mengangguk berat ke arah Ji Kun. Ia membawa lembu hitam besar itu pergi, dan keduanya tak pernah bertukar sepatah kata pun. Ji Kun membungkuk hormat kepada sosok mereka yang menjauh, perlahan melihat tas penyimpanannya. Nilai kontribusi untuk artefak tingkat tinggi dan peringkat kuning ini setidaknya 3.000, dan hanya kultivator bangunan fondasi yang dapat menukarnya. Ia telah menanyakan hal itu beberapa bulan sebelum keberangkatannya, dan Chen Sun telah menipunya. Bantuan besar tanpa kata-kata itu sudah cukup untuk meninggalkan kesan seumur hidup padanya. Ji Kun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap langit dengan lembut sambil mendesah. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Jalan menuju keabadian memang penuh tipu daya, tetapi bertemu teman-teman seperti ini sungguh menyenangkan, terlalu menyenangkan.
Setelah Chen Sun dan banteng hitam besar kembali ke kebun obat, mereka merasa segar kembali. Mereka saling berpandangan, tersenyum penuh arti, dan menambahkan poin umur panjang tahun ini ke dalam basis kultivasi mereka. Kakek tua, aku berencana untuk menyempurnakan pil pembangun fondasi untuk senior Ji, tapi tidak seperti yang diberikan sekte. Kalau tidak, pil pembangun fondasi pasti akan gagal. Chen Sun berbicara dengan serius, sedikit mengernyitkan dahinya. Pil pembangun fondasi yang disediakan sekte mungkin memiliki beberapa masalah. Saya akan menawarkan pil itu dan menukarnya ketika saatnya tiba. Momo, tanya lembu hitam besar itu dengan gugup, tidak memahami seni alkimia. Mungkin produknya di bawah standar, tapi jelas bukan pil pembangun fondasi berkualitas tinggi. Chen Sun berkata dengan suara berat, menatap lembu hitam besar itu. Namun, ini hanya spekulasi pribadiku. Terlepas dari kualitasnya, aku akan menukarnya dengannya. Senior Ji hanya punya kesempatan terakhir ini. Dia tidak pergi ke aula alkimia untuk menghabiskan waktu. Lagi pula, dia telah belajar cukup banyak, seperti fakta bahwa pil juga memiliki 4 tingkatan, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Mengenai informasi tentang pola pil, ia belum pernah mendengarnya dan tidak bisa menghubunginya. Mengenai identifikasi pil, ia masih mengeksplorasi secara perlahan. Saat ini, ia sudah bisa memahami secara garis besar tujuan umum pil yang digunakan dalam tahap pemurnian Qi, tetapi pil pembangun fondasi masih di luar pemahamannya. Mo, sapi hitam besar itu mengangguk berat, selalu berhati-hati dalam tindakannya, tidak pernah membuat kesalahan. Kita sudah menemukan aturan deteksi RAI ini. Kita hanya perlu menghindari 2 titik waktu harian, dan tidak akan ada yang tahu apa yang kita lakukan. Chen Sun menyipitkan mata sedikit, mengamati kilatan cahaya sesekali di langit. Jika bukan karena peringatan dan penyembunyian esensi segala sesuatu, mereka pasti sudah lama terdeteksi secara menyeluruh, dan mereka tidak akan menyadarinya. Mu, sapi hitam besar itu pun mendongak dengan hikmat menatap langit. Ada sesuatu yang kotor di sini, tidak seindah yang dibayangkan. Kakek tua, ayo kita mulai bekerja. Chen Sun tersenyum tipis. Dengan esensi segala sesuatu saat ini, mereka bisa mengolah ramuan berusia 120 tahun dalam sebulan. Melenguh, sapi hitam besar itu bergegas berlari menuju gua yang mereka buka di kaki bukit, di mana tas penyimpanannya masih berisi sejumlah besar obat-obatan roh pembangunan fondasi. Mereka berani mencoba mencabut obat roh dari ladang spiritual, tetapi susunannya tidak bereaksi. Mengganti tempat tumbuhnya adalah hal yang wajar, asalkan tidak diambil atau dirusak. Semuanya baik-baik saja, namun, jika usia obat roh tidak tepat, maka masalahnya ada pada orang-orang di aula alkimia yang memilih obat roh. RAI belum memiliki efek deteksi seperti ini. Mereka juga secara tidak sengaja menanam beberapa ramuan roh biasa, dan susunannya tidak menunjukkan reaksi apapun. Sepertinya susunan itu hanya bereaksi terhadap ramuan roh yang tercatat dalam register. Mereka menyimpan terlalu banyak rahasia dan harus sangat berhati-hati. Di dalam gua, Chen Sun mulai memurnikan pil, mengendalikan api pil seperti biasa. Kali ini, ia tidak mengintegrasikan semua ramuan, melainkan mendistribusikan cairan obat. Sapi hitam besar itu terus mengolah ramuan obat di sela-sela kesibukannya. Ketika tidak ada kegiatan, ia akan membaca buku dan mengingatkan Chen Sun untuk menghindari waktu-waktu tertentu. Waktu berlalu seperti ini sementara Chen Sun menyempurnakan pil. Ia bereksperimen setiap hari, dan kualitas pilnya sangat bervariasi, tergantung pada kekuatan obat yang berbeda-beda dari cairan obat tersebut. Namun, tidak ada pil yang menunjukkan pola pil yang sama. Kini, dengan kesadaran ilahi, tingkat keberhasilan pemurnian pil telah meningkat pesat. Ia dapat mengendalikan ramuan roh di tungku alkimia dengan presisi. Bahkan, teknik alkimianya, ditambah dengan peningkatan api pil, telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bab 74, Wanita Kaya di Mata Chen Sun. Setengah tahun kemudian, pil pembentukan fondasi di aula alkimia berhasil dimurnikan. Chen Sun berinisiatif untuk menjadi sukarelawan dan menawarkan diri untuk mengantarkan pil pembentukan fondasi kepada Ji Kun. Ia menyebutkan bahwa mereka berdua berasal dari Lembah Sembilan Bintang dan ingin menemaninya dalam perjalanan terakhirnya. Para tetua tidak keberatan. Permintaan ini memang masuk akal untuk dipenuhi, dan tidak ada gunanya memberikan pil pembentukan fondasi kepada seorang kultivator nakal. Kebanyakan orang di sekte tersebut telah gagal dalam pembentukan fondasi,
dan hal itu telah menimbulkan keluhan di masa lalu di dalam sekte. Mereka menyerahkan botol giok berisi pil pembentukan fondasi hitam mengilap kepada Chen Sun. Sekte 5 elemen memiliki aturan ketat, dan setiap penggelapan akan dihukum berat. Jika pil pembentukan fondasi ditemukan tidak diberikan kepada seorang murid, konsekuensinya berkisar dari hukuman di aula penegakan hukum hingga pembatalan kultivasi sepenuhnya dan pengusiran dari sekte. Chen Sun, ditemani seekor lembu hitam besar, terbang dengan pedangnya. Ia telah menukar pil pendirian fondasi asli di dalam botol dengan yang baru, pil pendirian fondasi berwarna putih tanpa tanda yang telah dilapisi zat hitam. Sesampainya di rumah tua yang familiar, tatapan Ji Kun tajam. Ia tetap tenang dan menunggu kedatangan Chen Sun. Suara mendesing, cahaya pedang mendekat dari langit yang jauh. Ji Kun tersenyum, mengenali sosok hitam besar itu pasti Junior Ox. Sosok itu selalu suka berada di belakang Chen Sun. Ji Kun, Chen Sun melihat sosok di depan rumah dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Paman senior Chen, Ji Kun membungkuk dalam-dalam, dan pidato ini dipenuhi dengan banyak emosi, pasrah, pengertian, harapan, dan rasa terima kasih yang mendalam. Kami datang untuk mengantarkan pil pembentukan fondasi untuk Anda. Mumumu, sambil menurunkan pedang mereka mempersembahkan botol giok itu dengan sorot mata gembira, siap menyerahkannya kepada Ji Kun. Namun, Ji Kun tetap tertunduk, pil pembentukan fondasi tidak lagi terlalu penting baginya. Sekalipun ia tidak dapat membangun fondasinya, memiliki teman seperti Chen Sun sudah cukup baginya dalam hidup ini. Cepat ambil, Chen Sun mengangkatnya dengan penuh semangat, namun tiba-tiba, ia dan banteng hitam besar itu membelalakkan mata mereka. Saat itu, Ji Kun menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras, tetapi tak terdengar suara apapun. Bahkan ingusnya pun pecah saat ia menarik napas. Pemandangan itu begitu indah sehingga Chen Sun dan banteng hitam besar tak kuasa menahan tawa. Perut mereka terus berkedut, tetapi mereka berhasil mempertahankan ketenangan dan rasa hormat mereka kepada Ji Kun, menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Cepat, ambillah. Ingat, kau masih berutang 2.000 kontribusi padaku. Chen Sun tertawa, mengeluarkan sebuah sachet dari tas penyimpanannya. Jika yayasanmu berhasil, buka dan hancurkan. Baik, senior Chen. Ji Kun menerimanya dengan hati-hati tanpa menanyakan alasannya. Ia mengeluarkan sebuah alat ajaib dari tas penyimpanannya. Paman senior Chen, ini milikmu, tapi aku tidak akan pernah berutang ribuan kontribusi itu padamu. Nah, alat ajaib apa yang bisa kita gunakan di kebun herbal? Kembalikan saja sumbangannya nanti. Mumumu, Chen Sun dan lembu hitam besar menggelengkan kepala, tidak peduli sama sekali. Ji Kun mengerutkan kening. Ia harus mengembalikan alat ajaib itu kepada Chen Sun hari ini, tetapi tiba-tiba Chen Sun berteriak, "Sapi tua, cabut pedangmu dan cepat mundur." Mu, wus, wus, embusan debu menyapu, dan Ji Kun menelan ludah, berdiri tercengang. Menyaksikan Chen Sun dan lembu hitam menghilang di cakrawala, ia terdiam cukup lama, mengagumi sosok-sosok yang lincah dan riang itu. Hehe, senior Chen, junior Ox, siapa sebenarnya kalian? Ji Kun menatap langit sambil tersenyum tipis, merasakan kehangatan di hatinya. Chen Sun dan lembu hitam besar tidak kembali ke kebun herbal, melainkan pergi ke aula alkimia. Mereka mendengar bahwa suster senior Zuo ada di sini hari ini, beliau adalah seorang alkemis ahli, dan banyak pil pembentukan fondasi murid-murid batiniah dibuat olehnya. Sapi tua, tunjukkan sedikit lebih banyak emosi, ya, lebih sedih. Chen Sun membetulkan posisi kepala lembu itu sementara lembu hitam besar itu mengangkat kepalanya, matanya penuh kesedihan, dan terus-menerus melenguh pelan. Indah sekali, Chen Sun terbatuk, lalu segera mengubah ekspresinya, memasuki aula utama sambil berduka bersama lembu hitam besar seolah-olah ada lembu yang mati di rumahnya. Suasana sunyi dan muram menyelimuti mereka, mengejutkan murid-murid yang lewat. Apa yang terjadi pada paman senior dan makhluk spiritualnya? Zuo Yiyin, setelah mendengar Chen Sun ingin bertemu, juga terkejut melihat kedatangan mereka. Apa kebun herbalnya hancur? Chen Sun terkejut ketika berkata, "Kakak senior Zuo, masalah ini sungguh disayangkan. Teknik-teknik di aula kontribusi terlalu mahal dan tidak cocok untuk tubuh saya. Apakah Anda punya teknik-teknik dasar pembentukan fondasi yang tersedia secara luas?" Zuo Yiyin tercengang dengan perubahan tak terduga ini. Kali ini,
Chen Sun benar-benar membuatnya tertawa. Matanya yang jernih bak air, memancarkan senyum anggun saat ia berkata, ketika kau bergabung dengan sekte, aku lupa menyebutkan bahwa hanya ada sedikit orang dengan potensi pembentukan fondasi untuk 5 akar elemen. Aula utama tidak menyiapkan teknik semacam itu. Hehe, hehe. Chen Sun melengkungkan tangannya dengan canggung, menyadari bahwa teknik dasar seperti itu tidak akan memenuhi standar aula utama. Adik muda, tunggu aku, bisik Zhuo Yiyin, dan angin sepoi-sepoi yang harum berhembus. Dalam sekejap mata, ia menghilang dari tempat itu. Namun, hal ini membuat mata Chen Sun dan banteng hitam besar itu terbelalak. Apakah ini teknik tubuh? Mereka ingin mengintegrasikan kekuatan dan kecepatan mereka ke dalam mantra periode pembentukan fondasi, tetapi mereka belum menemukan caranya. Tak lama kemudian, Zhuo Yiyin kembali sambil memegang buku teknik. Ia berkata, adik Chen Sun, aku menghadiahkanmu, rahasia 100 penyempurnaan 5 elemen ini. Teknik pembentukan fondasi biasanya disertai mantra khusus. Meskipun teknik ini tidak memiliki fitur istimewa, teknik ini mencakup teknik tubuh kecil yang disebut penyembunyian bayangan 5 elemen. Kurasa ini cukup cocok untuk seseorang seperti saudara muda Chen, yang membudidayakan herbal. Sekalipun kemampuan bertarungmu tidak kuat, memiliki teknik tubuh untuk membela diri di luar sekte bisa bermanfaat. Dia menunjuk, dan buku teknik itu melayang, mendarat sempurna di tangan Chen Sun. Chen Sun dan lembu hitam besar itu sangat tersentuh. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih, kakak senior Zhuo, atas hadiahmu yang murah hati. Meskipun perempuan mungkin memengaruhi kecepatan kultivasi mereka, perempuan kaya tidak. Mereka hanya akan membekali diri dengan teknik yang lebih baik. Mumu, sapi hitam besar itu pun menundukkan kepalanya, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada suster senior Zhuo. Sungguh pantas menjadi wakil kepala puncak, beliau sangat perhatian dalam segala hal. Inilah yang pantas untuk saudara muda Chen. Teknik ini tidak berharga, silakan saja. Zhuo Yiyin tersenyum tipis. Teknik serupa sudah banyak tersedia, dan teknik pembentukan fondasi untuk 5 akar elemen secara bertahap ditinggalkan. Seiring berkembangnya dunia budidaya, sumber daya semakin menipis, dan banyak herba telah punah. Saat ini, bahkan pendirian fondasi untuk 5 akar unsur pun menjadi tantangan tersendiri. Banyak tokoh tingkat tinggi di bangsa Qian telah sampai pada kesimpulan yang sama. Konsumsi sumber daya yang besar di zaman kuno disebabkan oleh para kultivator dengan akar elemen campuran, mereka terlalu boros sumber daya dan jumlahnya terlalu banyak. Melihat berbagai teknik pendirian yayasan yang diwariskan, spekulasi mereka bukannya tanpa dasar. Teknik-teknik ini tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi juga cukup biasa-biasa saja. Namun, Chen Sun dan banteng hitam besar memperlakukannya sebagai harta karun. Mereka terus mengungkapkan rasa terima kasih mereka sepanjang perjalanan, mengingat kebaikan ini. Old Ox, menurutmu kenapa kita tidak bisa menjadi wakil master puncak, tapi senior sister Zhuo bisa? Melenguh, karena kehadirannya, apa aula alkimia kekurangan kultivator tahap akhir pendirian fondasi? Mungkin tidak, tapi, hanya kakak senior Zhuo yang bisa mengatasinya. Kalau ada pemungutan suara, aku akan memilih kakak senior Zhuo dulu. Momo, mata lembu hitam besar itu berbinar, terus-menerus menyenggol Chen Sun. Ia juga ingin memilih suster senior Zhuo. Hahaha, tawa menggema di sepanjang jalan, mengangkat beban berat dari hati mereka. Mereka akhirnya berhasil memecahkan masalah teknik. Mereka melangkah riang menuju kebun herbal. Bab 75, Kehidupan Kultivasi 3 dan 1 garis. Chen Sun hendak bernyanyi di sepanjang jalan ketika seekor lembu hitam besar tiba-tiba memberi isyarat bahwa ia perlu buang air. Ia langsung mengerutkan kening, bertanya-tanya apa maksudnya. Ia menatap lembu hitam besar di pinggir jalan, dan raut wajahnya tampak tidak senang. Setelah memegangnya beberapa saat, wajah hitamnya memerah. Chen Sun menyipitkan mata sedikit, merasa ada yang tidak beres semakin ia mengamati. Maju selangkah demi selangkah, Chen Sun mendekati lembu hitam besar di bawah pohon, memegang salah satu telinganya sambil bernyanyi lembut, dengarkan aku. Mo, wajah lembu hitam besar itu bergetar, mengeluarkan jeritan yang mengejutkan dan menyedihkan, dan akhirnya mengeluarkan kentut yang menggelegar. Aduh, sialan, sapi tua, dasar anak haram, matilah untukku, melenguh. Sapi hitam besar itu berlari liar, menoleh ke belakang.
Pupil matanya mengerut hebat. Chen Sun, sambil membawa kapak perang, mengejarnya, mengepulkan debu dan memancarkan aura pembunuh. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan berhamburan kemana-mana. Paman senior ini memasang ekspresi kesakitan, dan urat-urat di dahinya menonjol. Dia sedang mengejar sapi gila. Mereka baru berhenti ketika sampai di pintu masuk kebun herbal. Chen Sun menampakkan senyum haus darah, mengangguk kepada dua saudara senior di sekitarnya, lalu menggendong lembu hitam besar itu ke dalam kebun herbal. Sejak saat itu, setiap hari, Taman Herbal aliran mata air bergema akan bergema dengan serangkaian tangisan dan lolongan hantu, disertai jeritan kesakitan seekor sapi hitam besar, seakan-akan sedang mengalami siksaan luar biasa. Akhirnya, hari-hari menjadi damai. Chen Sun dan banteng hitam besar memulai kultivasi formal mereka, memakan pil pembentukan fondasi unik mereka dan menyerap energi spiritual murni dari pembuluh darah spiritual. Perkembangan mereka berjalan perlahan setiap hari. Mereka tetap sabar, mengamati setiap perkembangan dengan saksama, dan mengkonsolidasikan kemajuan mereka melalui diskusi. Bahkan lembu hitam besar itu pun semakin mahir menulis menggunakan seni penjinakan binatang. Setelah menelan satu pil pendirian yayasan, interval berikutnya bisa sebulan atau bahkan beberapa bulan, tidak mengejar perpanjangan masa hidup periode pendirian yayasan. Sapi tua, ada banyak hal yang harus dilakukan. Mari kita ikuti rencana kultivasi dan jangan terburu-buru. Mumu, duduk bersila di padang rumput, mata mereka sedikit terpejam, mereka memancarkan aura yang dalam dan misterius. Dengan sikap tenang dan kalem, rerumputan hijau luas di sekitar mereka bergerak berirama tanpa tertiup angin. Chen Sun dan lembu hitam besar juga memulai rutinitas yang disiplin. Mereka berlatih bela diri, bermeditasi, dan bernapas di pagi hari. Menurut Chen Sun, rencana untuk hari itu dibuat di pagi hari, dan ada keberuntungan ketika Ki Ungu muncul dari timur seiring terbitnya matahari. Sapi hitam besar itu sangat percaya pada kata-kata Chen Sun dan terkadang bangun lebih awal darinya. Setelah pembentukan fondasi, energinya meningkat secara signifikan, dan bahkan ingatannya pun meningkat. Mereka tidak lagi tidur selama dulu. Pengalaman baru ini membuat Chen Sun tak henti-hentinya takjub. Lompatan tingkat kehidupan ini sungguh komprehensif dan menakutkan. Pada sore hari, mereka berlatih formasi, seni jimat, atau membaca buku. Pada malam hari, mereka berlatih teknik tubuh dan teknik penyembunyian 5 elemen dasar. Sesekali, mereka merawat tanaman herbal, membuat waktu mereka penuh dan sibuk. Babi hutan dan ayam-ayam dipelihara, tetapi mereka tidak berniat memakannya. Kebun herbal menjadi ramai. Sapi hitam besar juga menjadi kakak bagi hewan-hewan ini, mengajak mereka berjalan-jalan setiap hari. Terkadang, ia akan disambut dengan suara lenguhan keras, dan Chen Sun akan tertawa terbahak-bahak. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 2,5 tahun telah berlalu. Chen Sun dan banteng hitam besar telah menambahkan 3 poin umur panjang ke kultivasi mereka. Ketertiban di dunia fana bangsa Qian akhirnya berakhir. Setelah kaisar baru naik tahta, ia bekerja keras untuk memberantas para pelaku kejahatan di seluruh negeri, dan banyak pelaku kejahatan dipenggal atau digantung di pasar. Bentrokan antara bangsa Wu dan bangsa Qian akhirnya berakhir, dan kedua belah pihak mulai menarik pasukan mereka. Namun, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di perbatasan, dan dunia diselimuti keheningan duka. Namun, konflik sesungguhnya antara kedua negara baru saja dimulai, beralih dari dunia fana ke dunia kultivasi. 10 sekte utama bangsa Qian kini bergejolak, menarik banyak kultivator dari luar, dan situasinya tampaknya semakin memanas. Di sekte 5 elemen, seringkali terdapat kultivator tahap jiwa baru lahir yang terbang tinggi, melintasi udara, dan menghilang dalam sekejap mata. Seluruh sekte dipenuhi dengan perasaan akan datangnya badai. Namun, ada pula kabar baik dalam sekte tersebut, seperti keberhasilan pendirian yayasan oleh orang-orang seperti Ji Kun, yang menambahkan beberapa pilar lagi ke dalam sekte tersebut. Hari ini, seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di luar sebuah gua. Wajahnya terukir indah, dengan rambut panjang, tebal, dan hitam legam yang membuatnya tampak bebas. Namun, ketajaman yang terpancar di matanya tanpa sengaja membuat orang-orang tak berani meremehkannya. Kakak senior Chen, kakak senior Ox, aku telah berhasil membangun fondasi. Jika ada yang berani menindas kalian di dalam sekte,
Ji-kun tidak akan tinggal diam sampai dia membereskannya. Aura Ji-kun begitu kuat, dengan cahaya dingin di matanya. Pepohonan tua di sekitarnya terus bergetar di bawah tekanan, menggugurkan daun-daun hijau yang tak terhitung jumlahnya. Su Yuetong, hehe. Ji-kun memiringkan kepalanya sedikit, kilatan kebencian terpancar di matanya. Meskipun ia telah mengamankan posisi di antara para diaken urusan luar negeri, wanita itu masih berada di bawah yurisdiksi seorang penatua. Ji-kun sedikit mengernyit. Membunuhnya mudah, tetapi menangani semuanya dengan benar setelahnya tanpa meninggalkan masalah itu merepotkan. Fraksi diaken urusan eksternal itu kompleks dan luas, dan dia tidak bisa membiarkan orang menemukan bukti seperti sebelumnya. Kakak senior Chen berkata bahwa setelah aku membangun fondasinya, aku harus membuka benda ini. Ji-kun dengan sungguh-sungguh mengeluarkan sebuah sachet dari tas penyimpanannya. Di dalamnya terdapat selembar kertas bertuliskan, "Selamat kepada kakak senior Ji atas keberhasilannya membangun fondasi. Namun, lebih baik menyelesaikan konflik daripada menyimpan dendam. Dia hanyalah murid perempuan tahap pemurnian Qi, tidak perlu membahayakan diri sendiri. Sebagai kultivator pendirian fondasi, kita harus mematuhi aturan sekte." Alis Ji-kun terangkat saat membaca ini. Kakak senior Chen tidak pernah mengatakan ini sebelumnya. Ia mulai bimbang, bertanya-tanya apakah ia benar-benar harus melepaskan kebenciannya. Katanya, sesepuh itu hanya percaya pada fitnah wanita itu dulu. Kakak senior Ji, siapkan hadiah dan pergilah untuk menjelaskan masalah ini dengan baik di gua sesepuh. Percayalah, setelah kakak senior Ji membangun fondasinya, sesepuh akan memberimu muka. Kita adalah saudara senior di sekte yang sama, dan tidak perlu merusak hubungan. Jalan di depan masih panjang. Jantung Ji-kun berdegup kencang, dan kerutan di dahinya semakin dalam. Selain Su Yuetong, ia paling membenci orang ini. Haruskah ia pergi dan berlindung padanya? Tapi adik muda tahu kalau adik senior Ji punya karakter yang kuat. Jadi, apapun yang terjadi, saat kau tiba di gua tetua, kau harus mengesampingkan harga diri dan jangan sampai menyinggung senior. Pada akhirnya, adik muda berharap adik senior Ji akan tetap pada niat awalnya dan menjadi pelangi di jalan kultivasi. Haha, setelah membaca, Ji-kun merasa hatinya tenang. Tatapannya semakin dalam, dan isi kata-kata kakak senior Chen penuh dengan kebaikan, tanpa celah, dan sangat sesuai dengan karakternya. Siapapun yang membaca isinya pasti merasa tidak ada masalah. Bahkan Ji-kun pun merasakan hal yang sama. Ia menghela napas dalam-dalam, menyadari bahwa saudara muda Chen melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Setelah menerima kebaikan yang begitu besar darinya, bahkan jika ia melepaskan kebenciannya dan menahan sedikit keluhan, apa pentingnya? Ia segera membakar kertas itu dan mulai menyiapkan hadiah. Bab 76, Su Yuetong meninggal secara tragis dalam sebuah kecelakaan. 2 hari kemudian, Ji-kun secara pribadi pergi untuk meminta maaf di luar gua tetua Dai, tetapi dia harus berdiri di luar selama 1 jam penuh sebelum diizinkan masuk. Dia tampak sedikit kesal, tetapi memikirkan kata-kata Chen Sun, dia dengan paksa mengubahnya menjadi senyuman. Di dalam gua, rentetan omelan terdengar, tetapi setiap kali Ji-kun ingin marah, ia terus teringat Chen Sun dan harus tersenyum meminta maaf saat menjelaskan. Akhirnya, omelan itu mereda, dan sesekali terdengar suara tawa. Penatua Dai berkata bahwa masalahnya sudah selesai dan memuji Ji-kun atas ketulusannya. Masalah murid perempuan di tahap membangun fondasi juga dibiarkan begitu saja oleh Ji-kun, karena tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Dia tidak ingin kehilangan muka, dan dia bisa menebak niat Ji-kun. Namun, Ji-kun sama sekali tidak peduli. Dia hanya mengatakan bahwa itu demi permintaan maaf dan penjelasan, tanpa maksud lain, dan dia telah melepaskan kebencian di hatinya. Penatua Dai sangat puas dengan temperamen Ji-kun, menunjukkan keinginan untuk merekrutnya. Orang ini berbakat, fleksibel, dan baru saja melewati tahap pembangunan fondasi, menunjukkan potensi yang hebat. Ji-kun terus tertawa dan berkata bahwa dia perlu mempertimbangkannya karena itu adalah keputusan besar yang memengaruhi masa depannya, tetapi tanpa niat konfrontasi. Penatua Dai mengerti dan meminta Ji-kun untuk memikirkannya, menjanjikan banyak manfaat dan mengungkapkan penghargaan dalam setiap kalimat. Ia juga mengatakan bahwa terlepas dari siapapun yang dipilih Ji-kun di masa depan, berdasarkan tindakannya hari itu, semua keluhan di antara mereka akan terselesaikan. Penatua Dai menunjukkan kepada Ji-kun apa artinya memiliki pikiran yang luas. Dalam perjalanan pulang,
Ji-kun tampak berpikir keras, berulang kali mengulang kata-kata Chen Sun. Ia merasa seperti memahami sesuatu, tetapi rasanya belum lengkap. Ia bergumam, pada akhirnya, tetap pada niat awal. Nah, itu artinya membunuh wanita itu, lalu bergabung dengan kubu Tetua Li, musuh bebuyutan Tetua Dai. Mereka juga merupakan kekuatan yang signifikan di antara murid-murid luar, dan dia sama sekali tidak takut pada orang ini. Akan tetapi, dia tidak dapat membunuh wanita itu, karena bahkan Tetua Dai dapat menebak niatnya. Setelah beberapa hari berikutnya, Ji-kun secara resmi mengumumkan hubungannya dengan Penatua Li. Ketika Penatua Dai mendengar berita ini, tekanan darahnya langsung naik, dan selama beberapa hari, ia tidak dapat tenang, dan menjadi semakin marah. Di hari-hari berikutnya, Ji-kun, sebagai seorang kultivator bebas, berani membunuh dan bertarung. Ia menunjukkan haus darah dan kekuatan yang jauh melampaui para murid sekte, terus-menerus mengumpulkan pahala bagi sekte tersebut. Tetua Li sangat senang dan puas dengan penampilannya. Bahkan selama pertemuan para murid luar dan tetua, Tetua Li terus-menerus menyebut Ji-kun. Ia berkata bahwa murid-murid luar membutuhkan orang-orang yang berani berperang dan membunuh, dan bahkan para penatua lainnya mengangguk setuju. Tekanan darah Tetua Dai semakin tinggi, pikirannya semakin kabur, dan ia tak mampu mengungkapkan kepahitan di hatinya. Ji-kun jelas seharusnya berada di bawah komandonya. Ia teringat permintaan maaf Ji-kun hari itu, tulus dalam setiap kata. Peristiwa tahun itu memang dipenuhi banyak keraguan, dan bahkan aula penegakan hukum sekte belum mencapai kesimpulan. Penatua Dai perlahan-lahan mengalihkan pandangannya ke Su Yetong. Dialah yang menyebabkan perselisihan dan menyebabkan hilangnya seorang ahli tahap foundation building. Su Yetong, yang terbangun oleh mimpi buruk setiap malam, merasa tak percaya Ji-kun telah menembus tahap pembentukan fondasi. Membunuhnya, seorang murid pemurnian Ki tingkat 10, semudah membalikkan telapak tangan. Tapi Ji-kun tidak pernah datang mencari masalah. Malah, ia membuatnya semakin takut, tindakan yang menusuk hati. Reputasinya di antara murid-murid luar meningkat, dan setiap hari dia menjadi semakin cemas dan takut, kadang-kadang bahkan berteriak ketika bertemu dengan seorang pria. Dia bahkan menjadi gila, memberitahu orang lain bahwa Ji-kun ingin membunuhnya, dan akhirnya mencari perlindungan pada Tetua Dai. Penatua Dai sangat marah dengan tindakannya. Ji-kun bahkan tidak menganggapnya serius, dan perilaku agresifnya membuatnya merasa buruk rupa dan jijik. Selanjutnya, Penatua Dai menugaskannya beberapa tugas yang sangat berbahaya, dan Su Yetong akhirnya menemui ajalnya dalam sebuah kecelakaan. Tubuhnya dimakan oleh binatang iblis, menyisakan akhir yang tragis. Masalah kecil ini tidak menimbulkan masalah apapun, terlalu normal bagi seorang murid tahap pembangunan fondasi untuk mati selama menjalankan misi. Ji-kun, di sisi lain, memberikan bukti alibi yang sempurna saat menjalankan misi lain. Sekembalinya ke sekte, banyak orang menyanjung Ji-kun, mengatakan bahwa kematian wanita itu adalah hal yang baik, dan mereka selalu tahu bahwa senior Ji telah dianiaya saat itu. Karena kematian wanita ini, reputasi Ji-kun pun semakin tersohor. Banyak murid luar dan tetua sekte mengutuk Su Yetong. Senior Ji bukanlah seseorang yang bisa dituduh secara salah oleh orang seperti ini. Ji-kun kini memancarkan niat membunuh yang kuat, seluruh tubuhnya dipenuhi aura dingin dan tegas. Ia tak menghiraukan orang-orang yang menyanjungnya. Sebaliknya, ia kembali ke gua tempat tinggalnya sendirian, dan di dalamnya, ia terus-menerus mengalami kejutan. Ekspresi dingin dan tegas di wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit keheranan. Ia telah menyaksikan kegilaan wanita ini di antara para murid sekte luar, dan ia merasa cukup menikmatinya. Untungnya, ia menahan diri untuk tidak bertindak impulsif. Jika senior Ji tidak bisa kembali, aku akan membantumu menangani orang ini. Ketika dia menghilang dari dunia ini, sekte ini tidak akan menemukan jejaknya. Selamat kepada senior Ji atas keberhasilannya membangun fondasi, tetapi lebih baik menyelesaikan permusuhan daripada menciptakannya. Dia hanyalah murid perempuan tahap pembentukan fondasi. Mengapa harus menempatkan diri dalam situasi berbahaya? Sebagai kultivator tahap pembentukan fondasi, kita harus mematuhi aturan sekte. Ji-kun terus-menerus mendengar kata-kata Chen Sun terngiang di benaknya. Keterkejutan di matanya semakin kuat, bahkan pupil matanya terus bergetar. Junior lugu yang selalu tersenyum dan memimpin seekor lembu hitam. Hehe, aku pasti terlalu banyak berpikir. Adik Chen Sun sungguh polos, Ji-kun, Ji-kun. Ji-kun menggelengkan kepala sambil mendesah.
Ia membiarkan imajinasinya liar, mungkin karena terlalu banyak menghabiskan waktu bersama para murid sekte luar. Ia bahkan membayangkan orang terpenting di hatinya sebagai orang lain. Tamparan, ia menamparkan dirinya sendiri dengan keras, memaki dirinya sendiri. Chen Sun adalah tanah suci terakhir di hatinya, tak ternoda oleh siapapun, bahkan dirinya sendiri. Namun, melihat akhir menyedihkan wanita ini, ia menghela napas lega. Kini, ia telah bergabung dengan faksi Tetua Li dan membuat Tetua Dai semakin menderita setiap hari. Karena permintaan maafnya dan fakta bahwa dia tidak pernah memperhatikan wanita itu, Penatua Dai tidak pernah menargetkannya. Ji-kun tak bisa menahan perasaan bahwa kata-kata Chen Sun semakin akurat. Memang, ia telah menyingkirkan sumber masalah yang signifikan. Dia memegang jimat transmisi suara di tangannya dan menuju ke kebun tanaman obat sekte tersebut. Hari ini, Chen Sun sedang menyerap energi spiritual langit dan bumi ketika cahaya pada jimat transmisi suara di tubuhnya tiba-tiba menyala. Ia perlahan membuka matanya, memperlihatkan senyum tipis. Sepertinya Senior Ji telah menyelesaikan semua masalah. Ia secara pribadi membawa Ji-kun ke gua tempat tinggal di kebun tanaman obat. Ji-kun juga terkesan dengan pemandangan yang indah dan merasa lega melihat betapa tenangnya Chen Sun dan lembu hitam itu hidup. Mereka banyak mengobrol, menceritakan pengalaman setengah tahun terakhir. Namun, masalah yang melibatkan perempuan itu tak pernah disinggung. Dengan mata terbelalak, lembu hitam itu mendengarkan, menemukan area berbahaya di luar sekte dan bahkan keberadaan para pembudidaya jahat. Chen Sun pun merasakan kenikmatan yang amat mendalam, dan gelak tawa pun menggema di dalam gua itu. Ji-kun, yang awalnya serius, tak kuasa menahan geli. Kejadian-kejadian yang luar biasa berbahaya itu, ketika diceritakan kembali oleh adik muda Chen, entah bagaimana kehilangan daya tariknya. Misalnya, apakah kultivator jahat benar-benar memanfaatkan kultivator untuk kultivasi? Seperti apa rupa mereka? Apakah mereka memakan binatang spiritual? Apakah mereka selalu mengenakan jubah hitam dan tertawa sinis? Serangkaian pertanyaan aneh. Sapi hitam besar itu, dengan ekspresi ngeri, mendengarkan dengan saksama. Ia meletakkan kepala sapinya di atas Chen Sun, tetapi rasa ingin tahu terus terpancar di matanya, ia ingin mendengar lebih banyak. Lalu mereka pergi ke aula kontribusi bersama. Mereka berdua tidak berpura-pura, mereka menukar semua item dengan material arai untuk lembu hitam besar itu. Jika bukan karena Chen Sun yang menghentikannya, Ji-kun pasti sudah menghabiskan semua kontribusinya. Namun, di depan orang lain, keduanya mematuhi aturan sekte. Yang lebih kuat memimpin, dan Chen Sun adalah senior, sementara Ji-kun adalah junior, tanpa memberi siapapun kendali. Namun, di hati Ji-kun, Chen Sun dan Banteng Hitam akan selalu menjadi adik-adiknya. Mereka tidak pandai bertarung, dan jika terjadi sesuatu, ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk memastikan keselamatan mereka. Bahkan dalam perjalanan ke Gunung South di bertahun-tahun yang lalu, Ji-kun selalu percaya bahwa mereka beruntung dan tidak mendapatkan keuntungan melalui pertarungan. Setiap 20 tahun selama perjalanan ke Gunung South Dipper, akan selalu ada orang-orang seperti mereka di berbagai sekte. Bab 77, niat membunuh seperti angin dingin, menusuk tulang. Pada hari-hari berikutnya, setiap kali Ji-kun kembali dari menjalankan tugas di luar sekte, ia akan datang untuk mengobrol dengan Chen Sun dan lembu hitam besar. Tempat ini adalah tempat yang paling menenangkan baginya. Terutama saat dia melihat kesejahteraan mereka, dia punya firasat aneh, seolah-olah dia merasa benar-benar nyaman bekerja di luar. Chen Sun dan Banteng Hitam Besar juga penasaran dengan dunia luar. Setiap kali Ji-kun datang, mereka senang mendengarkan ceritanya, diiringi tawa aneh Banteng Hitam Besar. Sesekali Ji-kun membawa lembu hitam besar itu ke aula kontribusi. Chen Sun tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah, sungguh, lembu besar memang tak mudah dipelihara. Setiap kali Ji-kun pergi, mereka mengawasinya dengan harapan akan kembali dengan selamat, lalu kembali melanjutkan kultivasi mereka. Seiring berlalunya waktu, tahun-tahun berganti menjadi lagu, dan hari-hari mengalir bagai bunga. Tanpa disadari, banyak musim semi dan musim gugur telah berlalu, dan kini sudah 10 tahun sejak Chen Sun dan lembu hitam besar datang ke Taman Obat. Selama tahun-tahun ini, lonceng pemakaman Sekte 5 Elemen terus berdentang. Seorang kultivator tahap inti emas telah meninggal dunia, dan banyak orang berduka untuknya.
Bahkan 1000 tahun kehidupan pun tak mampu menahan erosi waktu. Sekte itu tampak sunyi, dan salah satu pilarnya runtuh perlahan. Banyak orang yang belum pulih dari kesedihan ini. Sekte 5 elemen tidak pernah menjadi tempat yang damai, tetapi berkat para pendahulu ini yang terus maju di bawah beban berat di tempat-tempat yang tak terlihat, setiap murid menerima rahmat dan perlindungan mereka. Chen Sun dan lembu hitam besar juga telah melakukan ritual untuk para pendahulu. Chen Sun bahkan menggunakan kayu dari pohon roh bango untuk membuat peti mati kayu. Bersama-sama, mereka membawa peti mati, meniup suona, dan menggoyangkan lonceng, memberikan penghormatan tertinggi kepada almarhum di pemakaman desa pegunungan terpencil tersebut. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan langsung, dan mungkin tidak signifikan, niat mereka tulus. Kemudian, mereka menyiapkan panci besar, merebus air, dan mengadakan perjamuan yang dipenuhi kesedihan tak terkira. Mereka juga menambahkan 7 poin abadi ke energi spiritual. Utang eksternal Aula Alkimia akhirnya lunas. Dengan gaji pokok dan tunjangan dari kebun obat roh, Chen Sun menghitung dengan cermat dan mendapati bahwa ia menghasilkan sekitar 1000 poin kontribusi setahun, benar-benar menjadi kaya. Mengandalkan teknik kultivasi mereka untuk menghidupi keluarga tanpa mencuri atau merampok membuat mereka merasa puas. Sapi hitam besar itu berhasil membangun fondasinya tahun lalu. Setelah itu, ia juga menjalani proses pendaftaran di Balai Binatang. Kini ia menjadi sosok yang berstatus. Ia mulai berjalan dengan kepala tegak, menciptakan hembusan angin saat bergerak, dengan hidung sapinya mengarah ke langit. Ia terus-menerus menulis kata-kata di tanah, meminta Chen Sun untuk memanggilnya, sapi hitam besar, dan mencobanya. Chen Sun sangat gembira dan memenuhi keinginan sapi hitam besar itu. Dengan gembira, ia berdiri dan terus melenguh. Di dalam taman obat roh sekte tersebut, berbeda dengan ketenangan biasanya, hari ini suasana di Sungai Gathering Spring terasa mencekam. Rerumputan dan pepohonan tampak seperti prajurit yang siap bertempur. Sapi hitam besar itu tampak gugup, terus-menerus melihat sekeliling. Banyak sekali Chen, ekspresi mereka berbeda-beda, masing-masing mengenakan penutup kepala bandit, ada yang berdiri di atas air, ada yang di ujung rumput, dan ada yang di atas batu-batu raksasa. Indra ketuhanannya menyebar kemana-mana, tetapi, Chen Sun, ini semuanya adalah kumpulan energi spiritual dan kekuatan magis. Mereka semua palsu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana mungkin lembu hitam besar itu tertipu oleh ilusi tingkat rendah seperti itu? Melenguh, sapi hitam besar itu meraung marah, dan api yang berkobar membumbung tinggi ke langit. Api di pusatnya, yang dikendalikan oleh indera ilahinya, mulai meledak ke segala arah. Kekuatan magis yang mengerikan dalam api tersebut menghasilkan siulan yang merobek. Suara mendesing, titik-titik-titik. Setiap Chen Sun langsung dilalap api, berubah menjadi asap biru yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke langit. Sapi hitam besar itu menyeringai, menyadari kekuatan magis yang mengerikan dari tahap pembentukan fondasi. Ia bahkan belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Sial, sebuah dentang keras bergema, dan tiba-tiba, mata lembu hitam besar itu menyipit saat ia terpaksa mundur beberapa langkah. Sebuah perisai kekuatan magis 5 warna menyelimuti tubuhnya, menangkis serangan diam-diam dari kapak pemecah gunung. Ini adalah keuntungan besar dari tahap pembentukan fondasi. Selama ada energi spiritual di dalam tubuh, perisai kekuatan magis dapat dibuka kapan saja untuk menangkal serangan fatal. Itu tidak lagi seperti perisai kecil tahap pemurnian Qi, yang hanya melindungi terhadap angin dan hujan seperti film tipis. Tentu saja, jika pertahanannya rusak, itu akan merepotkan. Namun, tahap pembentukan fondasi sangat meningkatkan fisik kultivator, sehingga pisau dan tombak biasa sulit melukai. Mereka tidak lagi serapuh tahap pemurnian Qi. Pelarian bayangan 5 elemen telah berpadu sempurna dengan kecepatan mereka. Sebelumnya, mereka sering berlari lurus dan kesulitan berhenti, karena lembu hitam besar itu sering menabrak pepohonan. Kini, mereka sangat lincah, dengan kecepatan yang terkendali. Mereka bahkan merasa teknik ini sebanding dengan yang dimiliki Master Bai Si dulu. Niat membunuhnya sedingin angin musim dingin, menusuk hingga ke tulang. Pada saat ini, suara ledakan sonik terus-menerus bergema, dan sebuah Chen Sun muncul setelah setiap bayangan virtual. Namun, lembu hitam besar itu tetap tenang. Perlahan-lahan ia menjadi tenang, mengingat apa yang diajarkan Chen Sun kepadanya, untuk tetap tenang selama pertempuran, jika tidak, konsekuensinya tak terelakkan.
Mata lembu hitam besar itu memancarkan cahaya dingin. Indra ketuhanannya melihat Chen Sun bersembunyi di bawah pohon roh yang jauh. Suara mendesing. Sapi hitam besar itu berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menuju Chen Sun. Tubuhnya sangat lincah, meninggalkan banyak sisa dan berbagai avatar kayu. Dalam sekejap, ia mencapai Chen Sun, dan sebuah kuku menderu. Namun Chen Sun memperlihatkan senyum kejamnya, "Sapi tua, kau tertipu." Ledakan, "Mo!" Seru lembu hitam besar itu kaget, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Kukunya mendarat di ilusi, lalu menghantam pohon besar itu dengan keras, meninggalkan jejak kuku lembu yang besar. "Sapi hitam, matilah untukku." Chen Sun berteriak, terus bergerak di antara banyak avatar ilusi, sambil mengeluarkan tawa yang menakutkan. Teknik bola api. Chen Sun tiba-tiba muncul tak jauh di belakang banteng hitam besar itu, membentuk segel tangan. Langit yang dipenuhi api dan hujan membentang. Dikendalikan oleh akal sehat, seekor naga api merah tua melesat maju, membuat banteng hitam besar itu tak punya kesempatan untuk menghindar. Kejadiannya begitu tiba-tiba, naga api merah tua hendak bertabrakan dengan banteng hitam besar itu, dan pada saat itu, tubuh banteng hitam besar itu tiba-tiba berputar tak terduga. Sapi hitam besar itu hanya meninggalkan senyum mengejek, teknik melarikan diri 5 elemen dasar, siapa yang tidak tahu itu. Naga api itu langsung menenggelamkan tubuhnya, berubah menjadi asap biru yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar. Sialan, Chen Sun agak kesal. Sapi hitam ini memang licik. Matanya tajam, indera ketuhanannya terus-menerus mengamati semakin banyaknya sapi hitam besar di sekitarnya. Melenguh, dengan auman lain dari banteng hitam besar itu, ia tiba-tiba muncul di permukaan air, dan suara gemuruh bergema. Momentum yang sulit dijelaskan perlahan-lahan meningkat. Dalam sekejap, 5 bendera formasi berbaris ke 5 arah, dan angin kencang bertiup, menyapu kemana-mana bagai pisau tajam. Chen Sun, yang tak terhitung jumlahnya tersapu menjadi pecahan kekuatan magis, perlahan-lahan menampakkan wujud aslinya. "Old Ox, dasar bajingan. Kita sudah sepakat untuk tidak menggunakan formasi." Wajah Chen Sun penuh amarah, mengucapkan kata demi kata, "Kamu berani menipuku." "Momo," sapi hitam besar itu melompat-lompat riang. "Kau yang mengajariku ini, namanya seni perang. Kerahkan kekuatan untuk menarik gunung, kuasai dunia." Melenguh, terdengar teriakan, dan Chen Sun kembali melemparkan sapi hitam besar itu ke dalam air. Kemudian, secara diam-diam, ia menarik Chen Sun ke dalam air. Mereka pun mulai bermain-main langsung di dalam air. Pada akhirnya, karena Chen Sun mempunyai hak berbicara, diputuskan bahwa Chen Sun menang. Dia tertawa terbahak-bahak di dalam air, terus-menerus menamparkan kotak hitam besar itu. "Si sapi tua, main-main dengan brosunmu, kau masih agak hijau."